Di tengah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait prasyarat baca pres dan bacawa pres mendatang, Presiden Joko Widodo justru asik menawarkan sejumlah proyek kepada pengusaha China pada acara Forum Bisnis Indonesia Republik Rakyat China yang digelar di China World Hotel, Beijing, China pada Senin kemarin. Indonesia memiliki proyek nasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan BRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasionalkan. Ke depan kami juga akan sinergikan pembangunan ibu kota baru, IKN, transisi energi, dan hilirisasi industri. Pepatah Cina mengatakan, Yikung, Yisan, kegigihan akan mewujudkan keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, beritanya ini apaan gerangan? Ya, Bung Alfian. Sama mungkin Bung Alfian sudah melihat berita ini, Bung Alfian. Tapi coba saya bacakan dulu pada Bung Alfian. Ini memang Jokowi lagi-lagi melakukan hal yang menurut saya melukai banyak masyarakat Indonesia, Bang Alfian. Dari cnbcindonesia.com, judulnya adalah Depan Xi Jinping, Jokowi sebut IKN bagian jalur sutra Cina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Bang Alfian, saya coba bacakan beritanya. Jokowi membuka Belt and Road Forum ketiga di Great Hall of the People Beijing, China. Di hadapan Presiden China Xi Jinping, ia mengatakan bahwa 3 hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan Belt and Road Initiative atau BRI atau jalur sutra modern. Selain itu terpantau beberapa pimpinan negara lain juga hadir, seperti Presiden Kazakhstan dan lain-lain. Pertama, mengenai dalam strategi antar kedua negara juga harus memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri. Nah, kemudian kedua, Jokowi berpesan proyek BRI harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, serta dilengkapi perencanaan yang matang, termasuk penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemanfaatan produk dalam negeri. Ketiga, Jokowi juga mengatakan keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan memperkokoh pondasi ekonomi negara mitra, bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Ya ini gimana ya, sama penjajah mau ngatur sama yang ngejajah susah ini ngomonginnya. Ini sebenarnya benar-benar para pemirsa ini emang udah ngawur ya. Jadi gimana kita sudah jelas dalam keadaan kalah standing satu. Yep. Yang kedua, posisi kita sebagai orang yang ngutang udah kebanyakan. Yeah. Yang ketiga, kita lihat bagaimana untuk pengelolaan kereta cepat saja kita sampai diperintah oleh Xi Jinping untuk menggunakan APBN. Mm-hmm. Kalau menurut saya, maaf nih Bung kameramen, saya membaca ini sebenarnya apa yang diomongin, jadi itu hanya buat konsumsi kita. Kesononya udah kagak ngomong begitu. Betul. Saya menangkap dalam konteks negosiasi internasional ya, komunikasi internasional, saya pikir ini perlu ada penjelasan dari juru bicara ini. Yeah. Siapa juru bicaranya yang harus bisa kita dengar, karena bagaimanapun agak susah kita percaya ini orang ngomong apa gitu. Khawatir itu omongan yang buat kita lain, kan fakta di lapangan. Coba contoh ya Bung kameramen, yang namanya kereta cepat itu kan sudah dibuka, udah dimulai jalan. Karena gitu, itu apa nih rekeningnya? Kebentuannya buat orang Cina, alatnya orang Cina, pekerjanya orang Cina, pakai bahasa Cina. Ini aja udah keruan. Terus IKN lagi. Saya pikir kalau ditanyakan kepada saya secara respon dalam konteks geopolitik dan relasi politik dan komunikasi politik seorang pimpinan negara besar ya. Indonesia ini kan negara besar. Iya. Lalu bisa-bisanya dia bilang bahwa gini-gitu. Saya ingin katakan patut diduga itu berbohong. Patut diduga itu sesuatu yang hanya diberikan omongan untuk konsumsi orang Indonesia. Kesannya malah lain. Bisa jadi kesannya tolong dong, kesian dong, utangnya gimana nih, biar anak gue jadi wapres, gimana. Kira-kira saya menangkap begitu, Bung. Ya, Bu Alfian, berarti bisa jadi
bisa diduga ya apa yang dilabelkan dari mahasiswa UI terhadap Jokowi sebagai lip service memang itu benar adanya, Bang Alfian. Emang begitu gitu. Nah, Bang Alfian, saya membaca atau melihat beberapa literasi dan video tentang jebakan hutang Cina. Ternyata Cina ini tanda kutip pinter, Bang Alfian, mencari korban yang akan diberikan hutang. Dia tidak akan memberikan hutang ke negara yang kira-kira tidak punya potensi alam salah satunya. Nah, makanya ingat nggak Bung Alfian, kita pernah dicuri berapa juta ton nikel kita, dan sampai hari ini tidak ada istilahnya hukuman lah dari Indonesia. Kan itu dibawanya ke Cina. Ya sekarang dibawa ke Cina, mungkin nggak pelakunya negara selain Cina? Kan nggak mungkin Bung Alfian. Nah, harusnya sebagai negara yang dirampok, harusnya kan bisa memberikan sanksi dong kepada Cina. Nah, ini kan yang tadi Bung Alfian sampaikan, di depan media ngomong apa, di belakang ngomong apa yang kita tidak tahu. Nah, Indonesia diberikan hutang bisa juga Cina melihat karena Indonesia mempunyai potensi alam yang begitu besar, Bung Alfian. Nah, ini kan kita nggak tahu nih, Bung Alfian, curi-mencuri atau rampok-merampok ini dipersilakan dirampok tuh nikel kita atau gimana? Nah, ini gimana nih, Bung Alfian? Kita kok seolah-olah diajak untuk pasrah, dijajah gitu, Bung Alfian. Ya, Pak, faktanya memang kan potensi nikel itu kan yang sempat terbawa ke Cina itu adalah 5 juta ton. Dan keuntungan yang diperoleh oleh Cina untuk nikel yang kita punya. Sebenarnya ini satu situasi yang sangat serius dan saya pikir ini, Bung Kameramen, kita memang harus sampai kepada sebuah mobilisasi daripada gerakan untuk membuat beliau ini jangan keluar negeri lagi lah. Saya lihat ini satu keadaan yang dia nggak keruan ini. Akhirnya kita tidak cukup mampu. Ini diplomasi internasionalnya nggak masuk, Bung Kameramen. Iya. Bagaimanapun juga ini mengerikan. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini memang ketika Jokowi mengumumkan akan ada lawatan ke Cina, itu komentarnya pada bilang, ini apalagi yang mau dijual nih. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa sebetulnya yang perlu masyarakat pegang, Bung Alfian? Karena kan kalau nanti akhirnya, contoh misalkan Bung Alfian, ada di salah satu negara yang dihutangi oleh Cina, tidak mampu bayar, Bung Alfian. Akhirnya pelabuhannya itu dikelola oleh Cina selama 90 tahun ke depan. Nah, kita mengira Cina yang jahat, Bung Alfian. Ternyata pemerintahnya yang mempersilahkan Cina, kalau gue nggak mampu bayar, lu pakai nih pelabuhan ini selama 90 tahun. Nah, ini kan sama seperti yang di IKN, Bung Alfian, 190 tahun kalau tidak salah ya. Nah, nanti kita mau nyalahin Cina juga susah. Karena mungkin di belakang banyak perjanjian yang kita nggak ngerti, yang kita nggak apa, dan yang Bu Alfian sering sampaikan soal kereta cepat saja, itu disuruh pakai APBN. Nah, ini IKN mau pakai apa lagi nih? Jadi untuk akhir sesi kali ini, silakan Bu Alfian pesannya. Ya, kalau dari saya mungkin yang pertama, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menyimak pembicaraan ini atau bacaan berita ini, mari kita lakukan lipatan-lipatan energi untuk membuat proses politik menghadapi hari H tanggal 14 Februari 2024. Kita buat standar saja bahwa orang yang akan kita menangkan, Pak Anies Rashid Baswedan, itu bisa menang dengan skor di atas 80-90%. Saya memandang ini pilihan yang luar biasa karena untuk kita bisa memohon pada Allah satu pastinya secara tauhid dan secara kerja politiknya kita punya garansi itu. Yang kedua, kepemilikan ijazah palsu yang masih dipersoalkan di pengadilan, itu mungkin nanti akan jadi legal standing buat kita untuk menganulir semua perjanjian yang pernah ada, termasuk utang piutang atas nama negara yang ditandatangani oleh si orang tersebut itu, oleh si pemilik ijazah palsu. Karena bagaimanapun itu akan menjadi satu keuntungan tanda kutip ya terhadap sebuah perjanjian, terhadap orang yang tidak memiliki legal formal terhadap sebuah eksistensi dirinya. Nah, tapi tentu memang ini kalau menurut saya di beberapa negara-negara yang punya kemampuan berdiplomasi dan komunikasi secara hubungan internasional, ini memang akan menjadi pekerjaan dan saya punya dugaan kuat ini akan mampu diatasi oleh Pak Anies Baswedan. Memang tidak terlalu mudah untuk mencernanya, tapi sekali lagi sebagai pernyataan penutup bahwa memang apa yang dilakukan oleh Jokowi ini bukan hal yang berdiri sendiri. Yang terjadi adalah pagar makan tanaman. Sebagai pernyataan penutup bahwa seluruh masyarakat Indonesia, imperialis kolonialis Cina,
sudah diakui oleh orang yang masih punya waktu setahun ke depan. Dia mengakui sebenarnya dalam keadaan dijajah. Udah gue nyerah dah, negara gue lo mau apain tuh? Ini IKN bagian dari obor, itu kan keterlaluan. Betul. Harusnya kan nggak boleh dia bilang begitu. IKN punya Indonesia, Anda dengan kami kerjasama. Nah kata-kata kemitraan itu kan hanya jadi lip service saja. Ketika lalu kemudian dia menyebut-nyebut bahwa IKN adalah bagian daripada obor. Obor itu punya Cina. Ngapain IKN jadi bagian dari obor? Berarti kalau gitu pembuatan IKN bukan berdasarkan kebutuhan bangsa Indonesia, kebutuhan obor. Betul. Itu kan semakin mengkonfirmasi bahwa kita telah mempersilahkan penjajah untuk menjajah negeri kita. Kita jumpa lagi di acara Bacain Berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.